Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, kita diberikan kesempatan kembali untuk mempelajari firman-Nya dan merenungkan firman Tuhan. Dengan harapan ini akan membuat kita lebih dekat dengan Dia, mempersiapkan diri kita, menantikan kedatangan-Nya yang kedua kali. Luar biasa indahnya kesempatan bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Allah, Tuhan kami, terpujilah Engkau. Terima kasih karena kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami merenungkan firman-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Allah Roh Kudus, agar kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari membawa kami lebih dekat dengan Tuhan. Dan kami boleh melakukan firman yang akan kami dengarkan dengan bantuan Tuhan untuk lebih dekat dengan Tuhan. Menyiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus yang tidak lama lagi. Jamah lidah hamba-Mu hanya berbicara menurut kehendak-Mu saja. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengenal beberapa tokoh dalam Alkitab. Dan salah satu tokoh yang kita pasti ingat dan kita tidak bisa melupakan adalah Musa. Seorang tokoh yang berkarakter, penuh karisma, pemimpin bangsa Israel yang luar biasa. Bagaimana kepahlawanannya, bagaimana kegigihannya untuk menghadap Firaun, untuk mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir. Dan bagaimana dia mau berkorban untuk bangsanya, nyawanya sekalipun. Dia katakan kepada Tuhan, tidak usah dihiraukan. Yang penting orang Israel boleh melewati masa-masa sulit. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itulah Musa, tokoh dalam perjanjian lama. Seorang tokoh yang sangat berperan untuk bangsa Israel keluar dari tanah perhambaan di Mesir. Tetapi ada satu momen yang akan kita pelajari. Bagaimana pelajaran yang bisa kita ambil. Momen di mana Musa dan kakaknya Harun, Tuhan mengatakan, kalian berdua tidak akan memasuki tanah perjanjian. Informasi tersebut ada di dalam Bilangan pasal yang ke-20, ayat 2 hingga ayat yang ke-13. Kenapa? Kenapa Musa dan Harun tidak boleh masuk ke tanah perjanjian? Sebelumnya, saudaraku, marilah kita lihat bagaimana bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah perhambaan menuju ke tanah Kanaan. Pemberontakan yang berulang-ulang kali kepada Tuhan pasti ada hubungannya dengan air, makanan, dan penyembahan berhala. Tetapi saat ini kita akan merenungkan peristiwa di dalam Bilangan pasal 20 ini adalah karena kekurangan air. Saudara, kalau saudara pelajari di dalam Bilangan pasal 20 ini, dan saudara membuka atau membaca di dalam Keluaran pasal 17 ayat 1-7, kalau tidak diperhatikan, mungkin kita berpikir ini peristiwa yang sama, di tempat yang sama, tetapi sebenarnya beda, saudaraku. Keluaran pasalnya yang ke-17 itu adalah informasi di mana orang Israel belum lama keluar dari tanah Mesir. Ada kurang lebih 40 hari mereka keluar dari tanah Mesir. Ketika mereka siap untuk tiba di Sinai dan pemberontakan orang Israel karena kekurangan air dan kekurangan makan.
Tetapi bilangan pasal 20 ini adalah di saat orang Israel siap untuk masuk ke tanah perjanjian. Kurang lebih 40 tahun dalam perjalanan. Dan peristiwa ini terjadi. Kalau yang terjadi dalam Keluaran pasal 17 adalah kurang lebih, saudaraku, perjalanan dari Mesir, Kairo khususnya, dari Goshen, dari mereka diperhamba, sampai pemberontakan dalam Keluaran 17 itu, saudaraku, kalau perjalanan kendaraan darat saat ini memakan waktu kurang lebih 7 hingga 8 jam. Dan peristiwa dalam Keluaran 17 ini, jaraknya kepada peristiwa yang terdapat bilangan pasal 20 ini kurang lebih, para komentator Alkitab mengatakan 200 km. Nah, jadi saudaraku, ini adalah peristiwa yang berbeda di tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda. Nah, baik. Mari kita lihat pelajaran yang sangat penting di dalam bilangan pasal 20 sebagai umat Tuhan, di mana kita siap untuk masuk tanah perjanjian, yaitu surgawi. Ingat saudaraku, pelajaran ini adalah untuk kita umat-umat Tuhan yang hidup dewasa ini. Dalam bilangan pasal 20 ayat 2 sampai yang kelima, ini adalah informasi bagaimana bangsa Israel bertengkar dengan Musa dan Harun. Kenapa mereka bertengkar dengan Musa dan Harun? Mari kita baca di dalam bilangan pasal 20 ayat 2 mulai. Pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan kepada padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di sini? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, delima, bahkan air minum pun tidak ada? Saudara, karena kekurangan air, berulang-ulang orang tua mereka pada waktu yang lalu, ini juga diulangi kembali. Persungutan yang sama kepada Tuhan disampaikan kepada Musa. Sebagai seorang pemimpin pada saat itu, tentunya Musa mau bertanya, minta Tuhan bagaimana untuk menghadapi mereka. Benar saudaraku, ayatnya yang ke-6 dikatakan, maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Saudara, benar, ketika kita ada pergumulan, jangan lupa pergi kepada Tuhan. Bukan pergi kepada manusia yang pertama, kepada Tuhan lebih dahulu dalam doa dan membaca firman-Nya. Ayat 7 dan 8 ini adalah jaminan yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa dan Harun. Kita lihat ayat 7 dan 8. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Ada jaminan. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, oh saudara-saudaraku, jangan ragu. Firman Tuhan banyak janji. Dan tidak ada pergumulan masalah hidup ketika kita berdoa, belajar firman Tuhan. Ada jalan keluar yang Tuhan berikan dengan iman dan kesungguh-sungguhan. Benar saudaraku, jaminan itu diberikan.
ayat 9 sampai 11 ini adalah pelaksanaan perintah Tuhan kepada Musa. Mari kita baca ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang salah di sini? Apakah Musa telah melaksanakan perintah Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan instruksikan? Saudara-saudara, mari kita lihat ayat 12. Apa yang salah dengan tindakan Musa pada saat itu? Ayat 12 di dalam Bilangan pasal 20. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Saudara, ternyata ada yang salah tindakan Musa pada saat itu. Sehingga Tuhan katakan bahwa Musa dan Harun tidak boleh masuk tanah perjanjian. Yang pertama, Allah sendiri yang mengatakannya pada ayat 12. Karena tidak percaya. Saudaraku, sepele mungkin kita pikir. Tetapi perintah Tuhan dengan seksama telah disampaikan kepada Musa. Dia tidak percaya. Ayat 11 kalau saudara lihat, Allah mengatakan kepada Musa, "Bicaralah saja kepada gunung batu." Bicara, saudara. Bukan memukul batu atau gunung batu itu. Tetapi Musa, dia memukul gunung batu itu. Menyatakan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Padahal Tuhan katakan, bicara saja. Ada banyak kali kegagalan-kegagalan yang kita alami karena kita kurang percaya kepada apa yang Tuhan sudah katakan. Dalam berbagai hal dalam hidup ini. Dan yang kedua, saudaraku, kenapa Allah akhirnya tidak mengizinkan Musa dan Harun masuk tanah Kanaan? Yang kedua adalah tidak menghormati kekudusan Tuhan. Ayat 12 menginformasikan. Tuhan katakan karena tidak menghormati dia. Benar, saudara. Saudara lihat ayatnya yang ke-10 dan 11. Apa yang Musa katakan, saudaraku? Firman Tuhan memberikan informasi. Ayat 10, bagian B. "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Oh, saudara. Musa, ya, dengan karena emosinya, saudaraku. Dia lupa siapa yang akan memberikan kuasa untuk bukit batu itu kan mengeluarkan air. Dia lupa sikapnya yang harus dijaga sebagai Allah Tuhan. Hanya sebagai instrumen dari Allah. Dia lupa menjaga kekudusan Allah. Sehingga dia berkata bahwa apakah aku akan harus mengeluarkan air dari bukit batu ini? Saudaraku, walaupun dalam pekerjaan Tuhan, walaupun kita sementara melayani Tuhan, sikap kita, kata-kata kita, saudaraku, ingat,
Engkau sementara menjadi Allah Tuhan. Jaga. Jangan Tuhan disepelekan. Jangan Tuhan dilanggar kekudusannya. Tuhan mau sikap kita kepadanya hormat. Sikap kita kepadanya penuh ketulusan. Agar benar-benar sebagai instrumen Allah, kita dijamah oleh kuasanya. Dan jadi berkat bagi umat atau siapa saja yang kita layani. Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga. Yang pertama tercatat di dalam ayat 12. Karena tidak percaya. Karena tidak menghormati kekudusan Tuhan. Yang ketiga ini tersirat di sana. Apakah itu saudaraku? Yang tersirat di sana adalah Musa, ya, mengambil kredit terhadap mujizat yang Tuhan akan nyatakan waktu itu. Dengan berkata di dalam ayatnya yang ke-10, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu? Dia tidak berkata, saudaraku, dengarlah kepada Tuhan. Tuhan akan mengeluarkan air dari bukit batu ini. Tetapi dikatakan, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air dari bukit batu ini? Seakan-akan Musa lah yang akan mengeluarkan air dari bukit batu. Padahal Musa hanyalah instrumen Allah. Oh saudara yang dikasihi Tuhan. Kita hanyalah alat yang sederhana. Alat yang kecil. Yang Tuhan berikan kuasa dalam pelayanan ini. Kesuksesan apa saja yang kita raih. Jangan lupa. Itu adalah dari Tuhan. Pelajaran yang sangat berharga. Percayalah kepadanya dengan sepenuh hati. Jangan setengah hati. Mungkin kita berkata, oh Tuhan telah berikan kepada saya hikmat. Saya gunakan hikmat agar pekerjaan ini lebih baik. Benar saudara. Tapi ingat, kalau kita tidak serahkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan, yang kita anggap hikmat, bisa itu mencelakakan pelayanan pekerjaan Tuhan. Kalau kita percaya diri bahwa apa yang kita lakukan adalah hikmat dari atas, tanpa kita dekat dengan Dia, bisa jadi itu bukan hikmat yang dari atas, tetapi kelicikan. Kita bisa mengorbankan orang lain demi keuntungan, demi popularitas, demi nama baik kita, bukan karena Tuhan. Yang kedua, jaga sikap kita saat berbicara atau bertindak atas nama Allah. Ada kutipan yang saya akan bacakan terdapat dalam Fleming's Bridgeway Bible Commentary. Ya, Donald C. Flemings mengatakan begini. Alih-alih dengan rendah hati melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan menunjukkan kepada mereka bahwa Tuhan menyediakan kebutuhan mereka, Musa malah tidak menaati perintah Tuhan dan memberi gambaran yang salah tentang dirinya di hadapan orang banyak. Musa bertindak berdasarkan perasaannya sendiri dan berbuat demikian, ia tidak menaati Allah, berbicara dengan gegabah kepada orang banyak. Lihat saudaraku, dia lupa dia hanyalah instrumen Allah. Hanyalah alat yang Allah gunakan. Dan kuasa itu bukan dari dirinya, tetapi dari Tuhan. Dalam
Biblical Hermeneutics Text Exchange. Poin ini, kisah ini, memberikan penjelasan seperti ini. Penyalahgunaan yang tampaknya tidak bersalah atas hak-hak spesifik dari Allah ini mengakibatkan Tuhan menyangkal hak kedua pahlawan utama dalam Keluaran. Dengan mereka tidak masuk di tanah perjanjian. Oh saudara-saudaraku, jangan anggap sepele dalam pelayanan kita, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan dengan pekerjaan kesuksesan yang kita miliki. Oh saudara, jangan lupa, semua itu adalah dari Tuhan. Jaminan kesuksesan, jaminan mengalami pergumulan kemudian kita menang, itu adalah dari Tuhan. Dan percaya kepadanya, Dia bertindak dan memberikan berkat kepadamu. Pelajaran yang ketiga dari peristiwa ini. Untuk semua kebaikan kesuksesan Tuhan yang ditinggikan, ini ditulis oleh hamba Tuhan Ellen G. White dalam Sejarah Para Nabi Jilid 2, halaman 81, alinea yang pertama, tentang Musa. Tuhan melarang Musa untuk memasuki tanah Kanaan, untuk memberikan satu pelajaran yang tidak bisa dilupakan, bahwa Tuhan menuntut penurutan yang saksama, dan bahwa manusia harus berhati-hati. Jangan mengambil bagi dirinya sendiri kemuliaan yang hanya menjadi hak kalik mereka. Jelas saudaraku. Hak untuk mendapatkan kredit, mendapatkan kehormatan dan kemuliaan hanyalah Tuhan kali pencipta kita. Kesimpulan untuk kita pelajaran pada saat ini, yaitu ketika Tuhan berfirman, lakukan tepat seperti yang Dia katakan. Jangan kita menggunakan hikmat manusia. Minta kuasa Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan yang harus diperkenalkan dengan berbagai pencapaian atau mujizat yang kita alami. Bukan diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus yang Maha Kuasa menyertai kita sekalian. Adalah doa dan harapan kita semua. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih kami diberikan kesempatan mendengarkan firman-Mu. Kiranya ini boleh menegur kami, memotivasi kami. Bagaimana kami untuk percaya sepenuh hati kepada Tuhan. Kalaupun kadang-kadang sebagai manusia, kami sulit meyakini dan kami berpikir bahwa ada cara-cara yang lebih baik untuk kami lakukan. Oh Tuhan, ampunilah kami. Tambahkan iman kami untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kiranya dalam pergumulan hidup yang kami jalani, dengan kesuksesan-kesuksesan yang kami capai, mujizat-mujizat yang terjadi, Tuhan, kiranya Tuhan saja yang ditinggikan. Sembunyikan kami di bawah kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati semua yang telah mendengarkan firman pada saat ini. Berkat secara pribadi, berkat secara keluarga, berkat di dalam pekerjaan mata pencaharian hidup, bahkan berkat di dalam iman pengharapan. Inilah doa kami Tuhan, sempurnakan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.